Lihat surat Ali Imran ayat 165. Apakah setiap kali kamu mendapatkan musibah, kekalahan, musibah adalah kekalahan di perang Uhud, qad asabtum mithlaiha, padahal kamu umat Islam telah menimpakan 2 kali lipat kekalahan itu kepada orang musyrik sebelumnya di perang Badar. Perang Badar umat Islam menang, betul? Lalu kemudian setelah itu perang Uhud kok kalah? Lah kok bisa? Awalamma asabatkum musibah. Nah, ketika itulah umat Islam bertanya, qultum anna hadza. Dari mana sebab kekalahan kita ini? Padahal perang Badar kemarin baru saja kita menangkan. Kemudian perang Uhud kok bisa kalah? Qultum anna hadza. Kalian berkata, dari mana sebab kekalahan ini? Apa jawaban Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, kekalahan itu disebabkan ada masalah pada jiwa-jiwa kalian. Ini sebab kekalahanmu. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasulullah, jangan salahkan agama Islam. Oh, Islam ini katanya kok agama terbaik, liyuzhirahu 'alad dini kulli. Betul. Agama yang mengalahkan semua agama. Oh, umat Islam ini kan Allah sudah berikan label kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kadang-kadang kita suka menyalah-nyalahkan agama kita. Kita menyalahkan Allah, menyalahkan Rasul. Tidak. Allah dan Rasul tidak salah. Ketika Allah menyatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Ketika Nabi SAW menyatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu adalah tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ketika Allah menyatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih, 3 ayat Allah memberikan jaminan bahwa Dia akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama. Itu bukan salah Allah dan Rasul. Tapi kalau kalian kalah dalam perang Uhud dan perang-perang peradaban setelahnya, sekarang kita harus bertanya, kenapa bisa kalah? Qul huwa min indi anfusikum. Ada masalah di dalam jiwa kalian. Apa masalahnya di perang Uhud waktu kemarin kalah itu di zaman Rasulullah SAW? Karena sebagian pasukan muslimin itu tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan bukit Rumat yang disiapkan oleh Nabi untuk para pemanah. Melihat pasukan kaum musyrikin kocar-kacir, maka pasukan pemanah ini mulai berpikir untuk turun dari bukit itu. Kenapa? Karena yang di bawah sudah mulai mengutin harta rampasan perang, padahal perang belum selesai. Khalid bin Walid, panglima kaum musyrikin waktu itu, dia masih musyrik jahiliyah. Dia membawa pasukan kaum musyrikin itu berputar ke belakang gunung Uhud. Kemudian ketika umat Islam sedang sibuk mengumpulkan rampasan perang, para pemanah dari atas bukit itu juga turun, maka diseranglah oleh pasukannya kaum musyrikin yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Itu kan sebab kekalahannya dulu, betul? Jadi kekalahan umat Islam pada waktu Rasulullah masih itu apa? Karena tidak patuh, tergoda oleh keinginan untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Nah ini, sahabat Nabi bagaimana kok bisa seperti itu? Iya, itulah pelajaran buat kita. Iman mereka luar biasa, didikan Rasulullah luar biasa. Itu saja masih ada kelemahannya. Bagaimana dengan kita yang bukan langsung dididik oleh Rasulullah SAW? Makanya disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, kunci untuk menyelesaikan problem-problem umat Islam ini itu adalah harus dimulai dari penyucian hati. Hati yang bersih, hati yang tidak cinta kepada dunia, hati yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah umat yang akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu Wa Taala.